Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mulai dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kumpul lagi bersama-sama di Laboratorium Sains Kristologi. Kali ini kita dalam konten baru yaitu Q&A Kristologi. Jadi selama channel dari Laboratorium Sains Kristologi itu mulai tampil di YouTube sampai dengan eksis sampai saat ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para penonton yang baik di kolom komentar ataupun yang langsung menjapri kepada kami. Namun belum sempat selama ini kami jawab secara tuntas dan langsung Sehingga mudah-mudahan dengan konten baru ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Walaupun kali ini kita nggak semua Ini ada 5 pertanyaan dulu nanti akan ini teman-teman dari LSK nanti 5 pertanyaan itu mereka tanyakan satu-satu. Jadi udah dicatat Nanti mereka tanya akan saya jawab semampu saya. Mungkin tidak bisa memuaskan 100% karena mungkin antum nanti boleh bertanya lagi kepada ustadz lain yang lebih mampu, tapi paling tidak Laboratorium Sains Kristologi punya jawaban yang mungkin berbeda dari yang lain. Baik, langsung saja ada 5 pertanyaan dulu yang akan kita jawab kali ini. Pertanyaan pertama silakan kepada Akhina Zaki dibacain pertanyaan dari penontonnya. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada saudara muslim kita ikut acara penyembuhan Kristen di mana dia sedang sakit, lalu bersedia didoakan pendeta supaya sembuh? Nah, baik terima kasih. Jadi orang Kristen ini kan sering bikin acara healing atau KKR penyembuhan ilahi, di mana biasanya di situ ditampilkan seorang pendeta yang dianggap punya mujizat dari Tuhan. Kalau sekarang yang lagi viral itu namanya Pastor Andi Simon Jadi dia melakukan healing street on the street misalnya gitu di jalan-jalan penyembuhan itu, dan kita sering lihat ada yang muslim gitu kadang-kadang ada ibu-ibu pakai jilbab di sana ada juga bapak-bapak pakai baju koko, pakai pecis yang kemudian punya sakit yang macam-macam sakitnya itu didoakan, kemudian in the name of Jesus be healed di dalam nama Yesus sembuhlah Nah memang di dalam tayangan itu tidak langsung disuruh masuk Kristen, bahkan mohon maaf seolah-olah menampilkan pendeta ini sangat toleran Jadi Bapak Ibu tidak harus masuk Kristen, yang penting percaya. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan Bapak Ibu? Yang muslim ini ya saya percaya pendeta. Ketika ngomong percaya baru kemudian didoain. Hukumnya bagaimana? Jelas nggak boleh dong. Ini sama aja syirik dan syirik itu dosa yang sangat besar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna syirka la zulmun azim innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa yang namanya dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Dan tadi inna syirka la zulmun azim, dan syirik itu termasuk dosa yang sangat besar, nggak boleh. Ini menyekutukan Allah. Kalau kita bilang percaya kepada Yesus, berarti sama aja kita sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan. Dan pengobatan yang dilakukan pastor dan pendeta itu dalam acara-acara penyembuhan ilahi itu jelas menyebutkan nama in the name of Jesus di dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah Kalau percaya baru bisa, kalau nggak percaya nggak bakal didoain sama mereka. Jadi tidak harus masuk Kristen, tapi cukup percaya atau tidak, ini kan sudah syirik Jadi dia sudah mengeluarkan iman seorang muslim dari keyakinannya kepada Allah kepada keyakinan kepada Yesus untuk menyembuhkan. Nah, memang kita menghimbau kepada kaum muslimin, jangan karena hanya untuk mendapatkan kesembuhan instan dari pendeta kemudian dia lantas menjual agamanya. Emang nggak ada kiai, nggak ada
ustadz ahli pengobatan tibbun nabawi yang bisa menyembuhkan, ya kan? Pasti adalah ikhtiar kepada yang jelas, ya, satu agama saja, nggak perlu sampai ikhtiar itu kepada pendeta gitu ya. Jelas ya. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dari para netizen juga, bahwa tidak boleh seorang muslim mengikuti acara penyembuhan yang dilakukan oleh pastor ataupun pendeta. Tidak boleh seorang muslim didoakan pastor ataupun pendeta untuk disembuhkan, haram hukumnya. Itu sama sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan nomor 2 silakan kepada akhina Wahyu Joko Lolono, silakan. Pak Ustadz, kita semua tahu teman-teman Banser NU sering menjaga gereja ketika umat Kristen ibadat. Tapi ironisnya mereka suka membubarkan pengajian-pengajian dari para ustadz kita sendiri. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Baik ya, ini juga salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Ya, bagaimana jawaban LSK terkait teman-teman Banser NU suka menjaga orang Kristen, ya, menjaga gereja orang Kristen ketika ibadat, sementara suka bubarin pengajian para ustadz, ya. Jadi ini kan seolah-olah bertolak belakang. Banser NU kan muslim, ya kan, dia jagain gereja supaya orang Kristen itu merasa aman, menemani Pak Polisi, nggak apa-apa, bagus. Menjaga gereja, menjaga orang Kristen supaya aman itu boleh, ya. Sama seperti Pak Polisi, ya, agamanya Islam, tentara Babinsa misalnya agamanya Islam, menjaga di gereja ketika Natal ataupun acara-acara orang-orang Kristen. Ya boleh. Kenapa? Karena ini bagian daripada toleransi umat beragama, ya. Tapi tidak ikut acara Natalnya, ya. Ini menjaga keamanan. Jadi jaganya kan di luar, bukan di dalam. Termasuk Banser NU pun, ya, teman-teman Banser NU ketika jaga gereja boleh hukumnya, nggak apa-apa. Kemudian kalau dikasih uang rokok boleh, nggak apa-apa juga, ya. Dikasih kue, snack, ya boleh juga. Ya, ini kan umum, dia juga belinya paling di warung-warung yang mungkin warungnya juga yang punya orang Islam, no problem gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tapi kemudian tadi, ya, misalnya suka membubarkan pengajian para ustadz. Nah, jadi mungkin ada miscommunication, ya, ada kesalahpahaman di sini, ya, sehingga tidak perlu kita harus besarkan. Jangan kemudian menganggap orang-orang Banser NU ini mesti selalu kalau ada pengajian dibubarin, enggak gitu ya. Kan pengajian yang dibubarkan juga cuma beberapa saja. Itu pun mungkin itu tadi karena ada kesalahpahaman gitu ya. Jadi tidak perlu kita besar-besarkan. Kenapa? Karena kita lebih penting untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan sampai perpecahan di antara umat Islam ini kita perbesar, ya. Sehingga mudah-mudahan kesalahpahaman ini bisa diredam kalau kedua belah pihak mau duduk bareng-bareng, ya. Sehingga tidak perlu ada aksi pembubaran pengajian, ya, pengusiran dan lain sebagainya, ya. Kita berharap mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus pembubaran pengajian kalau semuanya bisa duduk sama-sama, ya. Mungkin kadang-kadang ada miss ini kan, ada yang mungkin satu kelompok mengkafirkan kelompok yang lain gitu ya, mungkin menghina tahlil yasinnya, ya, saudara-saudara kita yang di Nadiyin, sehingga kemudian memunculkan aksi, ya, tidak suka, ya. Kemudian disitulah kemudian kalau ada pengajian dibubarin misalnya gitu, ya. Nah, tentu ini bisa diredam dengan saling duduk bersama-sama, kemudian tidak perlu lagi kita permasalahkan, ya. Tapi intinya dia menjaga gereja boleh selama tidak mengikuti kegiatan ibadat di dalam gereja. Kalau udah ngikutin kegiatan ibadat dalam gereja ini tidak boleh, ya. Tapi kalau menjaga, ikut mengamankan boleh, nggak apa-apa gitu, ya. Itu baik, jelas ya. Kemudian berikutnya pertanyaan nomor 3. Pak Ustadz, saya sebagai muslim sering berobat ke rumah sakit Kristen, bahkan pernah sampai rawat inap. Apakah boleh berobat ke rumah sakit Kristen? Nah, seorang muslim berobat ke rumah sakit Kristen, ya, hukumnya boleh tidak? Satu, kalau di situ tidak ada rumah sakit Islam atau tidak ada rumah sakit lain, adanya cuma yang rumah sakit Kristen, apa boleh buat? Nggak apa-apa. Tapi kalau di situ masih ada PKU Muhammadiyah misalnya, ada misalnya rumah sakit Islam yang lain, atau masih ada rumah sakit umum, tapi pemiliknya orang-orang Islam, ya kenapa nggak di yang lain? Ya, rumah sakit Islam itu jorok, ya kan? Kemudian pelayanannya tidak baik, ya, kemudian mahal,
Sementara kalau berobat di rumah sakit Kristen pelayanannya bagus, ya murah, bersih, ramah-ramah. Nah, ini tentunya memang evaluasi buat para pengelola rumah sakit Muslim, rumah sakit Islam ini ya. Kenapa kita bisa kalah bersaing, kalah pelayanan kepada yang Kristen ya? Kenapa orang Kristen bisa melayani pasien dengan ramah, dengan baik, murah gitu ya? Sementara kita yang sesama Muslim yang harusnya punya kewajiban untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong, kok malah tidak bisa melayani sesama Muslim dengan baik ya. Ini tentu evaluasi ya buat semua pemilik rumah sakit Islam. Tapi itu tadi ya, hukumnya berobat ke rumah sakit Kristen kalau di situ, di satu tempat itu tidak ada rumah sakit yang lain, adanya hanya itu, ya sudah, ini namanya darurat ya. Darurat boleh berobat ke rumah sakit Kristen itu. Tapi kalau masih ada, maka jangan ya, berobatlah ke rumah sakit yang lain. Memang ini kadang-kadang ini apa namanya itu triknya juga gitu ya. Jadi pelayanannya dibuat sebagus mungkin ya, kemudian semenarik mungkin ya, ramah, supaya apa? Supaya yang Islam ini banyak yang berbondong-bondong berobat ke situ ya kan. Akhirnya apa? Oh, kalau rumah sakit Kristen tuh lebih baik daripada rumah sakit Islam. Untuk kalau kita sudah keluar statement rumah sakit Kristen itu lebih baik daripada rumah sakit Islam aja, itu udah kemenangan buat mereka. Artinya apa? Artinya menjelek-jelekan rumah sakit yang dari kalangan Islam, dan mereka berhasil memuji keberhasilan mereka sendiri gitu ya. Nah, ini juga nggak bagus. Harusnya kita sebagai seorang Muslim mendukung setiap orang Islam yang punya klinik ataupun rumah sakit, dan kita berobat ke situ. Gitu ya. Ya, ada lagi yang keempat, silakan. Pak Ustadz, saya bertetangga dengan orang Kristen. Mereka sering buat acara arisan dan acara keluarga lainnya. Terus selesai acara, biasanya mereka membagikan makanan kepada kami. Nah, bagaimana hukumnya kami yang menerima makanan tersebut? Ya, ini sering ya terjadi di sekitar kita ya. Kita bertetangga sama orang Kristen, entah itu misalnya orang Kristen dari suku Batak, dari suku Manado yang notabene mayoritas itu beragama Kristen gitu ya. Kemudian otomatis mereka bikin arisan, acara keluarga, ya kan, ada makan-makan di situ. Kemudian selesai acara, namanya tetangga mungkin ya, niatnya baik, tulus, boleh ya, kemudian berbagi makanan kepada tetangga yang lain. Nah, kita sebagai seorang Muslim kalau punya tetangga Kristen, kalau dia bikin acara ngasih makanan ke kita bagaimana? Nah, yang pertama yang paling penting harus kita ingat adalah kita kenali dulu tetangga kita ini ya. Apakah orang Kristen ini orang Kristen yang tahu diri atau orang Kristen yang nggak tahu diri? Maksudnya bagaimana? Kalau dia orang Kristen yang tahu diri, oh iya, saya ini hidup bertetangga, di sekeliling saya mayoritas agamanya Islam, tetangga saya yang mayoritas ini agama Islam. Kalau ada apa-apa sama saya, bukan saudara saya yang jauh yang akan menolong saya. Misalnya ada kebakaran, sakit mendadak ya kan, atau ada sesuatu yang darurat, pasti yang akan kita mintain tolong ada tetangga kanan kiri depan belakang kita yang otomatis beragama Islam kan gitu. Nah, kalau dia tahu diri, maka dia akan memilih makanan yang akan diberikan kepada yang Muslim ini, tentu makanan yang halal kan gitu ya. Karena dia tahu Muslim itu tidak boleh makan makanan yang haram gitu ya. Nah, orang Kristen yang nggak tahu diri itu apa? Orang Kristen dia tahu sekelilingnya Islam, tapi yang dia kasih ini nekat, makanan ini makanan yang haram. Ada ternyata ada babinya gitu ya, ada anjingnya gitu ya, atau mungkin ada makanan-makanan yang mengandung gitu ya, dari minyak babi misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini namanya tetangga Kristen yang tidak tahu diri gitu ya. Sehingga bagaimana kita menyikapinya setelah kita mengenali, oh ternyata tetangga kita ini adalah tetangga yang tahu diri, ya nggak apa-apa ya. Kita yakin bahwa makanan yang diberikan dia kepada kita adalah makanan yang halal, ambil, terima, nggak masalah. Begitu juga kalau kita punya makanan, kita pun boleh berbagi kepada mereka, nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau tetangga kita tetangga yang tidak tahu diri, jangan ya teriak terima kasih, tegas. Kenapa? Ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-wasilatul ilal haram haramun. Perantara yang haram, wajan dia, tempat bekas masaknya ya, dia ngasihnya nasi goreng ayam, bukan nasi goreng babi, nasi goreng ayam, tapi dipakai di penggorengan yang bekas masak babi, nggak boleh kita makan, haram juga ya. Sebelum dia bersihin dulu, benar-benar bersih,
sampai betul-betul, atau dia pakai wajan yang lain, penggorengan yang lain ya, yang tidak dipakai bekas masak nasi babi tadi gitu ya. Jadi itu, sehingga kita harus pastikan dulu, kita kenali dulu tetangga kita yang Kristen ini, apakah orang Kristen yang tahu diri atau yang tidak tahu diri. Kalau kita yakin orang Kristen ini baik, tahu diri, kita terima, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak tahu diri, tolak mentah-mentah. Tegaskan kalau saya tidak mau menerima makanan dari Bapak ya, karena Bapak tidak menghargai kami sebagai seorang Muslim gitu ya. Itu ya. Mungkin itu jawabannya. Yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Di medsos orang Kristen sering menggunakan ayat Al-Quran yang dipotong dan ditafsirkan seenaknya sendiri. Kalau kita jawab pertanyaan mereka, mereka malahan ngeyel, seolah-olah mereka merasa lebih tahu soal Al-Quran ketimbang kita umat Islam sendiri. Bagaimana menurut Ustadz? Nah, di medsos sering ada perdebatan ya. Orang Kristen suka nyomot-nyomot ayat Quran, dipotong-potong, ditafsirkan seenaknya sendiri. Kalau kita jawab, bukannya dia berterima kasih karena dia udah bertanya, kita menjawab malah tambah ngeyel. Malah seolah-olah dia lebih tahu, lebih paham tentang Al-Quran. Nah, bagaimana ini? Gini, kita harus bisa membedakan dalam perdebatan orang Kristen itu bertanya atau mempertanyakan. Gitu ya, bertanya atau mempertanyakan. Contoh bertanya, Mas namanya siapa? Dijawab, nama saya Ipin. Gitu ya. Maka dia akan merasa terima kasih karena sudah dijawab pertanyaannya. Tapi kalau mempertanyakan, Mas namanya siapa? Ipin. Loh kok namanya Ipin? Kenapa nggak namanya Upin? Ya kan lebih bagus ini. Misalnya ini orang mempertanyakan. Nah, kalau orang bertanya, kita wajib menjawab. Tapi kalau orang mempertanyakan, nggak wajib kita jawab. Itu rumusnya ya. Sehingga kita biar bisa membedakan orang ini bertanya atau mempertanyakan. Kalau dia cuma mempertanyakan, mau ngapain kita jawab? Mau kita jawab sampai bebusa mulut kita, mau kita keluarkan dalil sampai 1000 dalil, dia tetap aja ngeyel ya. Nah, ini sudah Allah firmankan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tungdzirhum la yu'minun. Ya, sesungguhnya orang kafir itu, kalau kamu kasih peringatan sama mereka, ya kan, kamu beri peringatan pada mereka, betapapun kamu hebat memberikan peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak akan mau beriman kepada Allah ya. Jadi dia kan nggak akan dengerin peringatan kita, dia kan tidak akan mendengarkan jawaban dari kita. Kenapa kok mereka bisa segitu ngeyel? Itu tadi jawabannya yang ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gitu ya. Gisyawatu walahum azabun alim. Karena Allah sudah mengunci mata hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan balasan buat mereka adalah azab yang sangat pedih, intinya kan begitu. Nah, jadi itu jawaban dari pertanyaan nomor 5 ya. Jadi kalau ada orang Kristen ngeyel, tanya, udah dijawab masih ngeyel, udah biar nggak usah dijawab lagi. Memang dia tujuannya bukan mau meminta jawaban, tapi hanya mempertanyakan ya. Orang mau ngisruh gitu ya, orang mau cari masalah, kita keluar saja dari debat seperti itu ya. Tidak perlu kita ladeni, karena tidak akan pernah puas, dia tidak akan pernah mau mencari kebenaran, tapi hanya memang untuk terus mencari kesalahan-kesalahan. Itu ya. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan untuk Q&A yang pertama ini. Mudah-mudahan ke depan pertanyaan-pertanyaan lain akan kita jawab ya secara berkala. Dan terima kasih atas semua penonton setia dan para subscriber channel Laboratorium Sains Kristologi yang sudah memberikan pertanyaan. Dan pertanyaannya insya Allah akan kita jawab ya di lain kesempatan. Terima kasih banyak ya. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.